Oke, Artsonis, kita mulai diskusi film Soul 2020. Kita mulai dari general impression. Siapa yang mau duluan? General impression. Gua. Siap. Noval. Menurut gua another marvelous Pixar movie lagi ya, karena it ticks all the box, mulai dari emotion, artworknya edan, detailed artwork ini oke banget lah. Kita kadang-kadang kalau lihat film animasi yang 3D itu perubahan dari Toy Story 1 ke Toy Story 4 aja luar biasa, dan ini menurut gue jauh di atas Toy Story 4 karena dua hal ya. Technically pertama, tracing cahayanya bagus banget. Jadi beberapa scene yang kayak menjelang pagi atau menjelang sore itu beneran kayak realistis banget secara fotorealisme ya. Itu menurut gue technically another achievement dalam 3D filmmaking yang berhasil dilakukan oleh si Pixar. Another thing adalah sound engineering-nya. Wah, gila sih. Sound engineering-nya itu menurut gua distinction antara musik biasa, musik OST dalam ini sama pas bagian dia main piano, kayak kesan konser dalam ruangan itu kelihatan difference in the sound echo dan lain sebagainya. Menurut gua bagus secara ini. Gitu kalau dari gua. It's a good movie altogether. Thank you, Val. Next siapa? Gua. Yuda. Ya, echoing lagi sama Noval, tapi menurut gua ini adalah dan ini sudah banyak didebatkan ya, bahwa ini kelihatannya adalah film Pixar pertama yang memang dengan sengaja tidak terlalu menyasar ke anak kecil ya. Ini menyasar ke orang yang lebih dewasa dengan tema-tema yang menurut gue lebih heady dan lebih membuat lebih kena ke orang dewasa kalau menurut gue, which is not a bad thing. Itu Pixar memang sudah lama terkenal sebagai studio yang justru lebih kena ke orang dewasa dibanding ke anak-anak, meskipun anak-anak sangat enjoyable juga buat anak-anak. Ini Pixar. Ada yang gue agak terpengaruh, ada yang bilang memang Pixar belum return to form ke Inside Out, Coco, dan Up lah ya, itu kan udah gold standard Pixar banget, tapi this is a step to the right direction. Pixar dibanding sama Onward yang mereka cosplay jadi DreamWorks, ini menurut gue lebih Pixar-nya lebih banyak lah gitu. Tapi ini sedikit downside-nya dari gue, tanpa bermaksud endorsing perbuatannya John Lasseter, tapi berasa sekali ketika John Lasseter keluar dari Pixar itu Pixar seperti kehilangan jati diri kalau menurut gua, yaitu tadi mulai dari Onward yang cosplay jadi DreamWorks, dan satu lagi mungkin agak endingnya mungkin agak underwhelm kalau menurut gua. Ternyata mungkin memang itu sengaja supaya orang bisa menerjemahkan sendiri, tapi gue ingin lebih ada closure sih, gitu aja. Mungkin kita bisa lihat dua-dua jadi siapa atau gimana. Tapi anyway, it's a return to form for Pixar, and membuat kita excited lagi dengan output ke depannya. Ya, itu aja. Thank you. Thank you, Yud. Next, siapa yang mau lanjut? Mantap. Duluan lah. Gue tadi siang nonton lagi. Ini berarti gue nonton Soul yang kedua. Gue jadi suka banget sih sama si Soul, kayak Inside Out for adult gitu. Jadi lebih relate aja sih gue sama si ceritanya si Joe, kayak dia mau ngapain, kayak selama ini hidupnya cuman waste doang, terus dia nggak punya spark segala macam. Itu gue pribadi sih relate banget sih sama ceritanya dia, yang sampai sekarang gue belum tahu mau ngapain ini. Jadi kayak oh ya, ternyata spark itu nggak ada, lo itu harus gini gitu. Gue ini filmnya hit close to home sih, jadi gue suka banget. Sama musiknya sih gila. Iya, musiknya bagus sih. Iya, bagus banget. Mungkin akhirnya si Soul, gue bakal lebih suka Soul daripada Inside Out sih pada akhirnya. Tapi keren, bagus banget Soul. Sayangnya nontonnya di layar kecil itu doang sih. Oh iya, kalau di bioskop ya, wah. Iya.
Ya sih, gue ya. Udah. Gue juga tuh, ini mungkin kalau Yuda, gue paham tuh karena gue sering lihat di forum beberapa orang kayak gitu, nggak terlalu kena sama beberapa orang. Cuman gue masuk kelompok yang juga kena banget gitu, kayak Fanta gitu. Gue bisa bilang, gue udah bilang di grup juga kan, ini tuh kayak top 5 Pixar gue, dan 4-nya itu dari Pit Doctor semua gitu. Menurut gue nomor 1 tuh Monster Inc. karena ada masalah nostalgianya juga waktu kecil gitu-gitu ya. Tapi Pit Doctor tuh gila-gila banget idenya gitu, kayak Monster Inc. gitu. Siapa yang kepikiran kayak gitu kan? Terus nomor 2 Up tuh bagus banget. Terus yang ketiga Soul, yang keempat Coco, yang kelima Inside Out kalau gue kan. Dan mostly itu Pit Doctor yang bisa dibilang dia kadang bikin film kayak Monster Inc. dan Inside Out tuh film anak-anak tapi bisa dinikmati dewasa. Tapi Up dan Soul tuh film dewasa yang bisa dinikmati anak-anak gitu. Dan ide-ide ceritanya tuh fresh banget, yang lu what are you smoking dude, kayak gue tuh itu banget tuh, kayak ngelihat Pit Doctor tuh ide filmnya kayak lu lagi hype apa sih bisa kepikiran kayak gitu loh. Dan bagus banget, dan gue juga hits home juga gitu, gue bisa relate banget, makanya gue juga pengen banget jadi musisi kan. Terus kayak itu udah relate banget, kayak dream lu itu, terus kalau emang udah nyampe sana terus apakah benar itu? Itu tuh pertanyaan-pertanyaan yang kayak selama ini gue tanyain dan gue nggak terjawab juga, dan habis itu benar-benar kayak mikir banget gitu. Terus belum gambarnya bagus banget, tadi Nova bilang kan gambarnya bagus banget, musiknya bagus banget, terus kayak masih light dan wholesome. Buat sebagian orang mungkin itu kayak nggak ada closure ya, cuman buat gue sih, gue ngerasa itu akhirnya itu jadi pertanyaan yang bikin lu ya emang sengaja kayak gitu, bikin lu menanyakan diri lu sendiri gitu, kayak lu terus kalau di ini nih ceritanya kayak gini nih, kalau buat lu gimana gitu loh. Kalau buat gue ya, intinya gue suka banget sih. Thank you, Zan. Berarti tinggal gue ya. Oke, general impression gue adalah gue suka banget Soul, walaupun bedanya gue sama Fauzan atau yang lain adalah ini mungkin tidak sesuka gue terhadap beberapa Pixar yang lain yang masih top tier gue lah. Inside Out, Coco itu top tier gue. Tapi tetap Soul ini inilah termasuk yang menurut gue sangat bagus ya. Dan biar nggak mengulangi banyak hal-hal yang udah diomongin sebelumnya, yang gue sangat sepakat ya, aspek animasinya keren banget, aspek musiknya keren banget, apalagi ini memang temanya musik kan, musik jazz gitu. Mungkin tambahan gue adalah tentang tadi Fanta menganggap filmnya tuh kurang closure ya, karena enggak, bukan Yuda. Yuda ya? Yuda. Oke. Wah. Nah, Yuda tadi ya, filmnya kurang closure gitu. Justru menurut gua ending filmnya tuh udah cocok banget sama tema filmnya sih. Tema filmnya kan adalah ini kan, lo tuh nggak butuh spark yang benar-benar kayak wah banget gitu, grandiose gitu kan, seperti itu gitu. Untuk hidup lo cukup ini aja, lo punya soul gitu, lo bisa nikmatin gitu hari-hari lo gitu kan, lo bisa nikmatin all the small things, seperti kayak matahari yang bersinar gitu kan, desiran angin gitu kan, makanan pizza yang dan seterusnya gitu loh, hal-hal the small things in life gitu. Dan ya, filmnya ditutup bukan dengan with a great bang gitu, tapi ya dengan protagonis kita tuh menikmati apa yang selama ini tuh jadi passion dia gitu, tapi dia ini kehilangan soul kan, makanya dia berusaha mencari-cari itu gitu. Menurut gue ini sih ending filmnya itu udah cocok banget gitu sama tema filmnya itu gitu. Dan tadi kenapa menurut gua film ini nggak se preferable Inside Out atau Coco ya buat gue ya gitu, karena gue tuh merating film-film Pixar tuh berdasarkan sekeras mana film tuh nonjok gue secara emosional gitu ya. Inside Out, Coco menurut gue tuh itu udah ke ulu hati banget gitu ya.
ibaratnya gue kena 100 pukulan dari Iko Uwais di dalam waktu yang sangat singkat gitu, udah hancur gue gitu ya. Nonton Darahnya banyak Iko, tuh ya keluarnya tuh ya. gitu. Beberapa film lain kok belum nonton ya Pixar ya, jadi apa kayak Up gitu, gue belum nonton Up ya, jadi gue nggak bisa Belum compare nonton sama tuh. Belum nonton Up. Wah, kacau. Wah. Nih, Wah. kacau Harus nih, nonton ini Up. asli. Lo harus Yes. nonton tapi sama Ana ya, berdua ya, jangan sendiri ya. Sorry Harus for berdua this sama Ana great scene nontonnya. ya, gue akan segera tonton ya. Tapi Lo harus nonton sama Ana loh. Jangan berdua, jangan sendiri. ya balik ke ini menurut gue nggak ngerasa pukulan emosional Soul itu sekeras ini ya apa tadi Inside Out sama Coco gitu, tapi karena gue nggak bisa relate sebagai musisi sebagai apa gitu ya, tapi in a general sense sebagai orang yang mungkin nyari-nyari spark gitu ya, itu relate sih ya. Apalagi kayak apa ya, mungkin sebagian di antara kita paham ya perasaan kayak merasa ini tak kalau di HI kita ada istilah security dilemma atau sekdil gitu. Kita Asik. ngerasa kayak orang lain kok keren-keren banget ya, gue biasa aja gitu. Kayak teman-teman gue, Noval nih yang jadi ini master debater nasional internasional gitu-gitu, atau yang ya prestasi inilah segunung gitu kan, gue biasa aja gitu kan, nggak ada prestasi apa-apa gitu. Itu kayak in that sense gitu, gue ngerasa cukup relate banget ini sama siapa protagonisnya, Joe ya gitu. Joe Gardner. Joe Gardner, tapi ya dan ya dapet sih perasaan itu. Gue tahu kenapa lu kurang suka gue. Karena ada death cuman nggak jadi. Ya, masalah jadi nggak jadinya nggak masalah, masalahnya death tapi nggak kelihatan darah kakinya patah-patah itu nggak kelihatan. Oh iya, pas dia jatuh ke manhole itu harusnya berdarah-darah ya. Atau scene afterlife-nya itu nggak kayak komik-komik siksa kubur atau siksa neraka yang kita baca dulu pas zaman kita kecil. Punggungnya disetrika gitu ya. disiram air panas kepalanya ya kan. Baru cuman ditangguh. Tapi intinya itu general impression gue ya. Ayo lanjut ke plot dan story. Siapa yang mau mulai bahas plotnya? Gue deh. Yo. Kalau plot oke banget ya. Menurut gue pas pertama kali dikenalkan dengan The Great Beyond, The Great Before, itu menurut gue sangat-sangat gue merasa mungkin itu kayak kampusnya Apple kali ya, maksudnya sangat-sangat pristine, sangat-sangat clear, sangat-sangat ada bunyi wongnya gitu ya. Bagaimana? Cuma yang mau gue apresiasi dan gue puji itu adalah ketika balik ke dunia, Joe-nya sebagai spoiler alert sebagai kucing dan si dua-dua sebagai Joe, itu menurut gue it's a very great thing gitu. Itu menurut gue adalah the highlight of the movie justru karena di situ kan memang istilahnya karakter arc-nya berjalan ya. Jadi si Joe mulai menyadari kalau selama ini dia hanya berpikir diri sendiri, terus si dua-dua juga merasakan bahwa bumi itu worth living gitu. Tapi maksud gue itu suatu hal yang surprising karena menyenangkan gitu. Apa istilahnya? Gue pikir film ini akan selamanya di The Great Beyond gitu, kayak gue bilang buset ini film Pixar yang dark banget ya, settingnya di afterlife gitu. Tapi ternyata enggak, dan itu surprising dan itu sangat-sangat bagus lah menurut gue gitu. Jadi kalau untuk plot sih gue nggak akan terlalu detail karena menurut gue plotnya sangat-sangat keren, sangat-sangat bagus dan membuat mikir. Tapi yang gue suka adalah yaitu bagian mereka ke bumi sebagai kucing dan sebagai Joe itulah dimana kita seperti itu ya gitu. Ya, itu aja di gue sih. Thank you, Yud. Next, ada yang mau bahas plot? Ya, gue juga suka sama si karakter arc-nya si Joe sih. Di awal kan dia dibikin jadi simpatetik kan. Cuman pas benar kata Yuda tadi, pas dia balik ke bumi dengan tukar role tuh sama si dua-dua dia jadi kucing. Kita jadi tahu kalau si Joe ini sebenarnya nggak sesimpatetik itu, dia malah kayak lebih self righteous gitu menurut gue. Jadi gue lumayan
nggak suka sama karakter dia pas dia ganti sama si kucing, dia egois banget gitu. Terus cuman di situ ketika dia ngelihat dirinya sendiri, cuman dari luar kan, dari POV dia sebagai kucing, dia baru menyadari, oh gue sebenarnya selama ini kayak gini gitu. Jadi itu yang membuat dia setelah dikasih second chance gitu buat living his life every minute of it, itu jadi kayak lebih satisfying. Jadi gue jadi lebih rooting, jadi rooting lagi ke si Joe. Jadi awal suka sama si karakternya, cuman di tengah-tengah, oh ternyata orangnya kayak gini nih, pantesan gini. Terus cuman pas di ending dia jadi kayak saya punya dapat itulah, bisa nge-redeem dirinya sendiri gitu buat jadi lebih baik. Jadi gue story arc-nya bagus banget sih si Joe. Thank you, Ta. Next. Gue ya kan gue udah bilang ya, gue suka filmnya yang dari awal tuh udah apa ya, memang mungkin nggak gut punch gitu ya, cuman relate aja gitu. Yang bikin film ini itu tuh kayak gue dari pertama sampai habisnya jadi relate. Gue nggak bisa ada bagian-bagian yang gue nggak relate gitu. Awal-awal yang kayak lu kerja buat cari duit, padahal lu punya passion yang lain yang pengen lu ini gitu, yang kayak lu seumur hidup lu kayak pengen main musik, tapi kayak lu cuma bisa ngajarin musik karena lu harus hidup, lu udah harus dapet duit ya dari sana, dan kayak akhirnya pas lu udah mau ini lu meninggal ya kan. Nah itu tuh ini banget sih, gue nggak bisa bilang part-part mana, cuman kayak the storyline yang itu tuh ini banget buat gue gitu. Terus pas dia di Great Beyond tuh juga menarik banget, kayak apalagi dengan gaya-gaya Da Vinci, itu Da Vinci atau apa tuh ya, orang-orang si Jerry dan Gary itu kan lucu banget ya, bagus banget gitu tuh, kayak satu sisi abstrak tapi satu sisi ekstra ya gimana gitu ya, ekstraterestrial, dan bagus banget lah intinya pas di sana. Terus pas yang dibilang ke Fanta pas dia turun ke bumi berdua sama 22 itu, ini juga kayak si 22 yang selama ini nggak mau jadi manusia, dia ngerasain nih jadi manusia gitu. Terus si Joe yang selama ini dia ngerasa kayak hidup gue selama ini tuh nggak bagus, nggak ada apa-apanya. Hidup gue baru bakal bagus kalau gue jadi musisi sama si siapa namanya, ya si yang kayak Aretha Franklin itu ya itulah ya, hidup gue bakal enak kalau udah sama dia gitu. Nah ternyata memang lah yang dibilang karena dia kan agak annoying juga kadang kan, cuman karena dia jadi kucing dan dia ngelihat kehidupan dia dan kehidupan 22 di tubuhnya dia, di situ loh dia baru ngerasa gitu kayak, wah sebenarnya gue tuh harusnya bersyukur gitu, gue tuh hidup gue nggak jelek-jelek amat kok gitu, gue bisa appreciate ini appreciate itu. Dan gue juga kadang jadi ngerelate ke ini loh, kayak gue yakin lah kita semua di sini pasti ada someone yang kita kenal atau dekat sama kita yang kena COVID terus meninggal atau kayak yang gitu-gitu lah ya, kayak apalagi kalau udah masalah hidup dan mati terus kayak lu kepikiran gitu, lu pengen mimpi ini mimpi itu. Buat for some people mungkin kayak just living healthily day to day itu udah kayak blessed banget gitu, dan itu tuh ditutup dengan itu menurut gue kayak realization banget gitu, kayak lu bermimpi ini bermimpi itu. Kadang lu jangan ngelihat itu aja, lu ngelihat ke orang lain yang melihat hidup lu gitu kan. Dia istilahnya dia jadi ngelihat 22 yang menghargai hidupnya dia kan 22 gue nggak pengen balik ke ini, gue pengen jadi lu aja gitu kan. Dan gue jadi kepikiran juga pas terakhir kayak iya ya, kayak walaupun gue punya dream yang belum sampai, gue punya passion yang belum ini, cuman kayak mungkin ada orang lain yang pengen banget untuk bisa dapat hidup kayak gue juga gitu ya. Itu pesan yang didapat si Joe ketika dia ngelihat 22 nggak mau pindah dari ininya kan. Dan apalagi dengan keadaan sekarang kita ada di rumah terus, COVID, ada orang meninggal, kehilangan, bla bla, terus kayak ini banget sih, revelation banget sih menurut gue. Yang pertama-tama gue kayak wah harus mimpi, harus jadi ini, bla bla, terus kayak terakhir kayak dude, lo hidup lo udah cukup ini kok gitu, lo nggak usah ngelihat, intinya jangan terlalu sering ngelihat ke atas aja sih. Lo kalau ngelihat ke bawah atau ke yang lain, orang ngelihat lu juga, kadang orang juga pengen hidup seperti lu gitu. Yang gue tangkap itu ya pesannya, dan itu tuh kayak wah ya juga sih gitu. Bagus banget sih menurut gue. Jadi Wah, menurut gue suka film yang enggak. Silakan siapa duluan? Marita. Iya, gue nambahin dikit aja. Gue suka film yang nggak ada tokoh antagonis. Jadi ini si Soul masuk top tier lah bagi gue.
Yang akuntan Makanya kayak Afterlife itu kayak bukan antagonisnya. Giri. Benar ya, Si- antagonisnya yang si- ngitungin The Great Beyond pakai sempoa itu tuh. Iya si sih, Terry Siapa mah akuntannya. sebenarnya Orangnya kayak Taika Terry. Waititi deh kalau menurut gua logatnya tuh, tapi bukan kali ya. Itu yang situ yang jadi si lu nonton Hunting for Wilder People nggak sih? Oh, J itu apa yang si Deadpool apa yang anak kecil tuh Denison. Bukan. Bukan, yang si ibu-ibu yang ngejar dia, si Rachel apa gitu namanya. Cewek itu. Oh, wow, oke. Ah, Jadi emang aktor New Zealand. Nah, bagi ya gue si logatnya Terry, memang New si Zealand, Terry, maka gue pikir Taika Waititi. si, Jadi si film Terry Pixar sih jadi bukan tokoh antagonis bagi gue sih, karena dia cuma menjalankan tugasnya dia aja. iya, makanya not antagonis per se, tapi istilahnya dia kan yang kayak kocak sih, tapi menurut gue dia lebih kayak jadi bahan bulian sekantor. Anyway, tapi menurut gue film ini berarti adalah film yang paling islami loh, menurut gue film Pixar yang paling islami loh. Jadi banyak bersyukur, jangan ngelihat ke atas mulu, jangan ini, tapi bersyukur sama hidup lo. Jadi ya itulah memang paling islami ini. Tapi Pete Docter Anyway, itu kan emang apa? Soleh banget loh orangnya dia. Iya, gue lihat itu pas speech-nya di Oscar pas Inside Out itu kayak jidatnya hitam deh. Sering tahajud ya. Iya, ada dua di sini dua. Ayo, ada lagi yang mau bahas plot? Novel mungkin? Lu dulu gue, Novel kayaknya lagi occupied tuh. Lu dulu deh. aja ya. Oke, ya biar nggak redundant dan gue nggak ngulang ya. Yang mau gue bahas dari aspek plot Soul ini adalah ini. Lo tau nggak sih meme yang muncul di awal-awal pas Pixar tuh sama marketing Soul gitu. Kayak sebelum Soul ini kan film-film Pixar tuh kayak what if toys have feelings, terus what if birds have feelings, what if monsters have feelings, what if fish have feelings gitu kan, what if cars have feelings, rats have feelings gitu kan, what if feelings have feelings gitu kan, seperti itu kayak gitu. Terus abis itu muncul film Pixar yang karakter utamanya a black people gitu kan, terus meme-nya adalah Oke, in 2020 Pixar, what if black people have feelings gitu kayak kayak gitu. Tapi kemudian apa ya? Setelah ditonton gitu ya bagus ya. Maksud gue adalah beberapa film Pixar yang akhirnya fokus pada satu culture itu kan akhirnya benar-benar celebrating the culture ya, kayak kalau nonton Coco itu kan benar-benar celebration of Mexican culture gitu kan, dan keren banget gitu. Apalagi ya, lagi sih film Pixar ya. Moana itu Pixar bukan? Bukan Disney. Oke, ya, Pixar is under Disney, jadi Disney film ya, Disney animated film. Disney Animation, gitu Disney aja. Animation. Atau Moana kan benar-benar celebrating Polynesian culture gitu kan, dan seterusnya lah gitu. Ya, terus. Nah, sementara Soul ini, dia agak beda. Jadi walaupun dia fokus pada protagonis yang dia orang kulit hitam, terus dia juga musisi jazz kan, yang notabene adalah kayak stereotypical black people music gitu. Either you're a jazz musician or you're a hip hop and rapper gitu kan, kayaknya kalau black people kan seperti itu. Tapi filmnya juga mengincorporate black culture ya, kayak setting di mana si Joe itu cukur rambut gitu kan, terus barbershopnya itu jadi kayak tempat black community kumpul-kumpul gitu kan, dan itu kayak itu juga black culture gitu kan, seperti itu. Tapi filmnya sendiri tidak terasa terlalu membuat identitas African Amerikannya si Joe itu sebagai center atau fokus itu, seperti itu. Dan maksudnya bukan dia tuh nggak ngalamin ini gara-gara identitas dia sebagai ini kan black people atau apa gitu, dan lain sebagainya gitu. Dan menurut gue it's good, it's fresh, karena udah banyak kan film-film yang fokus pada karakter protagonis kulit hitam gitu kan,
Dan banyak film-film itu kayak celebrating mereka menjadi the first black people in this certain profession gitu. Waktu kita bahas di filmografinya si Chadwick Boseman ini kan kita udah bahas ini gitu. The first black prosecutor, first black Navy dan seterusnya gitu kayak jadi narasinya adalah fokus pada ini bahwa black people dulunya suffering tapi mereka bisa 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 survive, bisa become one of the great. Tapi di film ini ya narasinya nggak harus narasi itu gitu. Nggak harus selamanya ketika lo film yang fokus pada black identity gitu lo harus selalu highlight the black suffering gitu kan, racial inequality dan seterusnya gitu. Simply portraying black people as just people gitu ya. Oke gitu. Ini bukan bukan dari gue sendiri sih, gue udah nonton beberapa review film ini dan salah satu yang ngebahas ini gue menurut gue iya sih, gue sepakat gitu ya. Kira-kira itu. Jadi ya mungkin dari gue itu tambahan gue, sisanya gue sepakat sama plot-plotnya baik itu ketika di afterlife-nya, ketika mereka balik ke bumi gitu kan dan seterusnya. Gue cukup suka sih. Anyway, next mungkin Novel tentang plot. Nggak kedengeran, Val? Nggak kedengeran, Val. Nggak kedengeran suaranya Novel. Novel di mute itu atau gimana? Novel nggak mute, tapi nggak kedengeran. Iya, suaranya nggak kedengeran, Val. Masih belum. Iya, masih nggak kedengeran. Halo, kedengeran nggak? Udah kedengeran. Plot tadi udah banyak yang singgung, jadi gue nggak banyak ngomongin itulah. Cuma lebih ke arah aspek teologinya ya. Teologinya tuh di-bypass sama sekali, sehingga nggak ada diskusi soal agama atau soal surga dan neraka. Itu jadi menarik ke arah ceritanya. Jadi pure yang dievaluasi jadinya lah pertanyaan semi-semi spiritual, tapi juga semi-semi filosofikal kan. Meaningnya hidup dan konsekuensi dari kita hidup itu apa dan lain sebagainya. Menurut gue itunya tuh angle paling penting dari movie-nya sih. Jadi terlepas dari yang tadi Tangguh bilang meme-nya adalah itu, filmnya juga menurut gue relevan di situasi di mana kita ada di tahun 2020 yang penuh dengan cobaan dan lain sebagainya dan turbulensi yang akhirnya ya kita bertanya-tanya soal pertanyaan ini di hidup kita kan. Jadi movie-nya tuh kontekstual banget ketika muncul di sini dan buat kita tuh mungkin bertanya apakah emang bahagia itu ya karena kita adalah pilihan gitu kan. Menjalani hidup itu adalah meaning-nya adalah hidup itu sendiri. Jadi antara nihilistik atau very kalau bahasanya si Plato itu kan Socrates sama Plato yang logos sama ininya yang ideal Aristoteles yang ideal sama yang beneran ada dan lain sebagainya itu jadi menarik secara filosofi pertanyaan itu. Dan secara masterfully ya dan aja di film ini kita nggak ada nah ya hai Mr. Teddy. Nah gitu aja dari gua. Secara plotnya tadi udah pada dibahas. Tadi di akhir lu bilang apa? Nggak ada apa? Gue kurang nangkep. Nggak ada. Antara nihilistik ataupun rasionalisme, positivisme dari segi filosofinya, antara humanisme atau pure pure yang Aristotelian itu tuh emang nggak dijawab juga gitu. At the end of the movie ini agnostik secara agama, agnostik secara philosophical thinkingnya juga. Tapi it doesn't matter karena at the end of the day yang kita diajak untuk melihat adalah perjalanan orang yang restless, yang merasa nggak puas dengan hidupnya jadi puas itu karena ya dia memilih puas dan dia memilih untuk melihat hal-hal yang selama ini dia nggak lihat. Jadi itunya tuh menurut gue gitu secara impact dari storyline-nya gitu.
gitu. Ya, Oke. menarik. Gue mau nambahin. Gue yang pas bagian itu loh, pas yang dia di grade before, kan dia dibawa tuh sama si 22 ke ini. Wah ini loh kalau orang-orang musician atau penari atau entertainer kalau lagi zone out tuh ke sini gitu. Itu tuh kayak itu tuh very good concept gitu loh, kayak apalagi di masalah kalau kita ngomong oke lah, dokter dia agak religius ya. Ya itu di konsepnya religius agama-agama besar kan nggak ada ya, kayak lu tiba-tiba udah pindah ke sana itu nggak ada kan. Cuman itu penggunaan konsep yang menarik banget gitu menurut gua. Dan itu juga konsep itu tuh nggak baik dan nggak buruk, kayak netral aja gitu. Kalau lu misalnya lu musisi atau seniman atau apa ya lu pas zone out lu ke sana, tapi ketika lu juga orangnya terlalu occupied dengan satu kayak yang kerja mulu atau pemulu ya lu bisa ke sana juga gitu. Dan tuh konsep yang kayak wah benar banget sih, kayak bagus banget, dan itu kepake kan di akhirnya, kepake sama dia. Kayak lu kalau pas lu lagi main musik gitu, atau kayak lu lagi denger lagu, atau lu misalnya lagi baca buku gitu, kalau orang yang suka dance mungkin lagi nari gitu kali ya, kayak memang lu ada perasaan-perasaan kayak gitu yang kayak wah lu out of this world banget gitu. Dan mungkin satu sisi juga orang-orang yang workaholic, orang-orang yang kayak ke hidupnya terlalu occupied dengan sesuatu juga kesana juga kan. Dan itu ini banget sih, kayak belum lagi Easter egg-nya kayak dia ketemu Mother Teresa, terus kayak nama-nama yang di ininya dia tuh kayak ada macam-macam, ada Martin Luther King, ada Muhammad Ali, ada macam-macam, itu kayak bagus banget sih. Ada Johnny Cash. Johnny Cash. Gue pas dia lagi si 22 ngajak si Joe ke ruangannya dia itu kan banyak tuh name tag ditempel-tempel tuh. Gue pause. Ada siapa aja nih? Ada siapa aja? Iya. Iya, dan itu jadinya si apa? Sorry, Fanta, belum selesai ternyata. Lanjut aja. Enggak. Gimana? Oh, iya, poin gue adalah itu thematically tied sama sama argumen filmnya, bahwa orang-orang besar ini belum tentu bisa ngebantu lo nemu solu gitu, ya kan? Bahkan kayak Bunda Teresa gitu kan, kehabisan kesabaran ketika ngajarin si 22 itu tuh kayak wow. Siapa aja sih Bunda Teresa, Mahatma Gandhi, simbol-simbol damai lah ya kan, seperti itu. Dan menurut gua sorry selesai dulu. Ya, dan all grade of this profession nggak bisa ngebikin si 22 itu tertarik sama bumi gitu kan, seperti itu. Tapi Joe yang notabene belum jadi siapa-siapa gitu ya. Ya walaupun ketika dia ngelakuin itu di the grade before itu dia gagal kan, tapi ketika dia bareng sama 22 ke bumi gitu, ketika si 22 ada di tubuh Joe gitu, dia bisa akhirnya ngerasain kayak it is worth living gitu on earth gitu kan. Itu kayak tematiknya bahwa lo nggak perlu jadi orang yang besar gitu loh, orang yang nama lo tercatat dalam sejarah gitu kan, untuk lo bisa ngebantu orang nemu passion dalam hidup gitu. Apa sih, dan gue kayak langsung ingat gitu di masa-masa pandemi ini kan sempat ada yang viral kan, tulisan tetaplah hidup walau tak berguna gitu. Ingat itu nggak? Itu kan sempat viral kan fotonya kan. Menurut gue kayak iya sih itu ya, kayak it's a celebration of life itself gitu ya, kayak gitu, lo hiduplah gitu walaupun lo nggak jadi orang besar gitu, lo nggak jadi apa gitu, tapi dan mungkin juga nggak banyak orang yang peduli sama lo gitu, tapi ya you just find your own reason to living gitu. Ya Pak. Yang kalau gue tambahin kalau menurut gue selain yang bagian itu, yang bagian sinister ya dari movie Sinister atau Genius, terserah lagi ngeliatnya gimana. Itu ya at the end of the day conclusionnya ya doesn't matter lu high achiever atau lu apa, sama aja lu ujungnya juga ke great beyond. Lu cuma ujungnya adalah orang yang nggak ada efeknya gitu. Lu siapa, lu apa segala macam. Jadi kayak tadi ya, agnostik secara agama, agnostik secara filosofi, juga agnostik juga secara how you achieve in your life gitu. Jadi kayak film ini slap in your face
slap in people's ini ya ambition apa segala macam, tapi juga nggak bilang itu salah juga gitu. Jadi all these great people apa segala macam, mereka ya just people. At the end of the day, they're just nomor berapa. Iya. Itu sih yang menurut gua. Iya sama Gue sih. nambahin. Oh, nihilistik sekali lo ya. Iya, sama kayak si filmnya. Ya udah lu terserah lah mau ngapain juga. Ntar juga bakal ke Great Beyond. Sama yang kutipan dari Gua- si musisi jazznya itu kan, apa yang ikan gitu nanya, gue pengen berenang di samudra gitu kan, gitu. Lu udah di samudra? Enggak, ini cuma air gitu. Ya exactly, it's just keren sih. San. Gue nambahin tuh yang endingnya. Ini masih satu tema tadi yang sama dibahas Noval kayak. Ya itulah tadi yang gue bilang pas awal-awalnya, lu kayak, wah dream, lu jadi musisi, bla bla bla. Bayangannya kan kalau wah ini nanti dia after several struggle, plot progression, bla bla dia jadi musisi sukses. Ya ternyata enggak gitu. Yang diingetin adalah kayak ya udah lu simply, lu ya kata Tangguh tadi celebration of life itself, dan endingnya itu tuh crafted intentionally kayak gitu. Yang pertama, dia ujung-ujungnya kan nggak merasa puas juga kan ketika dia jadi musisi. Terus yang kedua, sering banget dibahas yang mantan pacarnya tuh, mantan istrinya tuh siapa tuh namanya? Si Lisa. Nah, maksud gue kayak kalau misalnya ini film drama biasa, pasti kayak ujung-ujungnya nanti pas dia ada balik hidup lagi ke bumi, Lisa. nah iya ketemu sama Lisa apa gitu. Ya ternyata enggak gitu. Ya enggak juga, yang lu pengen lu jadi musisi terkenal enggak, Lisa yang lu sebut-sebut ternyata ya lu enggak reconnecting juga, yang kayak ya udah celebrate your life as it is gitu. Just simple as living aja tuh udah something to celebrate for gitu, dan itu kayak benar-benar kayak wah iya sih, mantap sih gitu. Terus ya gue tambahin satu lagi. Gue udah agak pindah nih topiknya. Ada masih kalau mau related sama ini lanjut dulu. Udah. Iya, San. Jadi kayak salah satu yang gue suka tuh kan salah satu yang agak debatable juga lah. Ini ada yang bilang pseudoscience, ada yang enggak ya. Kayak kalau lu pernah dengar astral projection gitu. Lu bisa kayak mempelajari teknik-tekniknya supaya lu bisa meninggalkan tubuh lu. Oh, di Terus lu Kaskus bisa ada melihat tuh. masa depan. Apa? Di Forsub Kaskus ada tuh yang share. Oh iya, ya, dulu ada ramai tuh. Rame banget kan astral projection gitu kan, lu bisa tahu, lu bisa kemana-mana, bla bla, terus melihat masa depan, bla bla. Ya terlepas dari itu benar atau salah, tapi kayak dipakai dengan bagus gitu di film ini. Ketika siapa yang penari yang apa bawa ini tuh kan itu practically astral projecting kan sebenarnya. Itu bagus juga sih. Si Moonwin kan juga kan. Oh iya. So, ini juga sih. Dan dia bilang kayak ya ketika lu astral projection lu nggak necessarily go to Great Beyond atau ke Great Before juga, lu cuma ke zone itu aja sebenarnya, dan lu nggak bisa kemana-mana lagi. Tapi kayak bagus aja sih menggunakan apa ya? Gue nggak tahu itu pseudoscience atau pop culture atau myth atau apa. Bagus. Itu masuk spiritualisme itu kan. Spiritualisme. Itu kan kayak Insidious kali ya. Iya. Tapi mungkin memang ya mungkin tujuan apa istilahnya tujuan film ini untuk anak-anaknya diambil di situ ya. Jadi dia tidak mengambil konsep-konsep teologi kali ya, lebih tepatnya ya, konsep-konsep teologi tentang itu semua gitu, apa kayak cakra atau afterlife atau apa. Jadi ya udah digambarin ya memang benar tadi kayak Novel, agnostik aja udah gitu. Udah ini hanya satu teori dari hanya satu possibilities dari berbagai apa namanya yang ada lah gitu ya, aliran Pixar lah intinya gitu. Afterlife-nya Pixar gitu. Pixariah. Ya, jamaah Pixariah. Jamaah Pixariah. Lanjut. Kayak aspek plot apa masih ada yang mau bahas atau kita bahas aspek teknis? Teknis. Oke. Gambar gue nggak terlalu bisa banyak ya, cuman gambarnya bagus banget. Bagus banget Visualnya. Visualnya. Gue mau nambahin story. Menurut gue
hipster itu pilihan yang unik dan bisa dimengerti. Kenapa kelompok hipster ini yang dianggap mampu melakukan astral projection kan? Karena dia ada orang-orang yang selalu teorinya aneh-aneh, ngomong gak ada yang percaya apa segala macam. Dan mereka netral gitu kan, mereka lebih nggak ada asosiasi agama dan lain sebagainya. Jadi gue mengerti lah kalau hipster. Yang jadi masalah tuh musisi dan lain-lain yang dia gambarkan bisa masuk ke zone apa segala macam. Yang menjadi pertanyaan adalah kalau masuk ke zone itu kan berarti kan lo tahu bahwa you're in a different kind of world atau realm yang berbeda sama yang di dunia nyata segala macam. Cuma kenapa bukan lebih banyak musisi, bukan hipster yang ada di situ? Karena kan hipster mencapai itu karena entah pakai drugs apa segala macam. Jadi itu something yang secara plot device yang oke. Coba jadi pertanyaan lagi, kenapa nggak lebih banyak musisi yang digambarkan punya astral projection apa segala macam. Terus another more depressing tone adalah kalau kita bayangkan banyak juga musisi yang bunuh diri kan. Apakah karena mereka udah lihat astral projection and there is no meaning on everything dan jadi udahlah bunuh diri aja gitu. At the end of the day, life is just life. Jadi kayak kemana-mana mikir ya pas bagian itu, anjir. Ya juga ya, jangan-jangan orang-orang yang udah mencapai perfection ini bukan berarti dia happy atau apa ya, dia bilang udah cukup gitu. Karena kalau gue bandingin ya, ini konklusi thematically sama dengan yang ada di Cloud Atlas. Kalau kalian nonton Cloud Atlas itu, komposernya bagus banget actingnya. Itu juga dia berhasil nyiptain simfoni yang sempurna yang di Cloud Atlas itu. Terus ya udah dia udah merasa cukup dan lain sebagainya, ya dia mati aja gitu. Jadi ya gitulah, gitu. Fatalis gitu jadi konklusinya. Gue mau nambahin komen novel tadi. Yang pertama menurut gue itu bukan hipster sih, hippies lah. Karena hipster tuh mungkin beda inilah. Terus yang kedua, kenapa sih nggak lebih banyak musisi, tapi banyak yang si hippies dengan drugs dan sebagainya, meditasi, bla bla bla, astral projection. Karena menurut gue tuh dua cara yang berbeda gitu. Astral projection tuh teknik yang lu pelajarin atau yang lu dapat ketika lu high atau tripping gitu-gitu ya. Sementara yang lain-lain ini itu dia nggak sadar dia ke sana gitu. Maksud gue kayak ketika lu main musik, atau ketika lu nari, atau ketika lu baca buku, atau ketika lu ngapain lah yang lu zone out gitu, ya lu zone out ke sana tapi lu nggak sadar lu berada di sana gitu. Makanya orang-orang itu tuh kan kayak nggak tahu dia di sana kan, dilempar sama 22 terus tiba-tiba hilang ininya. Dia lagi main musik terus hilang, dia nggak tahu dia di sana. Bedanya dengan si kakek-kakek naik naik kapal bajak laut ini, dia itu pakai tekniknya astral projection untuk ke sana secara sadar, dan dia tahu nih mana yang dicari sama dia, dan dia tahu dia di sana gitu. Menurut gua bedanya di sana sih. Gitu. Oke, kita masuk ke teknis. Gue nggak banyak sih teknis, intinya gambar dan musiknya oke sih. Bagus banget sih. Lagi pas nonton HD, wah mantap. Next Sama, siapa? gue juga kalau secara teknis mah gue memuji gambarnya itu luar biasa sih, asik banget nontonnya. Chris, nah aja. Novel mungkin yang biasa bahas teknis. Tadi di depan udah yang beda sama Pixar sebelumnya adalah kalau gaming tuh namanya teknologinya ray tracing. Kalau di sini ya light sourcing-nya itu dibikin 3D dan realistik, fotorealism lah intinya dalam animasi ini. Jadi matahari, senja, apa segala macam tuh something yang lu bisa rasain gitu. Termasuk color grading-nya berubah dan lain sebagainya itu dibikin serealistik mungkin antara awalnya siang sampai menjelang sore. Nah itu something yang mungkin nggak ada atau nggak segitunya dipakai di film Pixar selanjutnya. Jadi immersion-nya emang beda levelnya antara film si Soul ini sama yang sebelumnya. Sama Inside Out aja, lu bayangin. Itu kan semuanya kejadiannya di satu dunia yang konstan. Light-nya, shadow-nya, apa segala macam. Nah, di sini beda banget. Termasuk juga ambient sound-nya tadi gue bilang. Jadi sound engineer-nya tuh gila banget ini. Kerjaannya. Nggak cuma mastering ininya, tapi juga bikin realism dalam recording dan take masuk ke ininya, ke gambar dan animasinya. Nah, tapi kalau gue mau kasih additional technical appreciation dari movie ini adalah
tadi kan digambarin black culture apa segala macam ya. Kalau menurut gua, another thing yang menurut gua sangat bagus di film ini adalah apa namanya, the appreciation to African American ini biology gitu. Dari rambutnya pas dia dicukur, terus apa namanya, warna kulitnya dan lain sebagainya, itu bukan color palette standar gitu loh. Dan gue agak nggak ngeh ya. Jadi gue lihat trivia terus balik lagi ke movie-nya, dan emang colored people is not one color gitu di film itu. Jadi kayak dibikin gradasi apa segala macam antara dia sama temennya yang yang mantan muridnya yang musisi, antara dia dengan ibu-ibu yang ada di kelompok Taylor Gossip itu yang menurut gue kayak wah, ini juga sih kenapa I feel this is immersive dan technically on a whole another level. Jadi nggak main-main dari sisi itu. Itu kalau dari gue. Thank you, Paul. Tampar Fanta lagi azan ya. Gue nambahin dikit. Gue tuh appreciate banget cara dia. Ini kan kalau misalnya kita mau menerjemahkan secara simpel ya, menerjemahkan simpel ke teologi yang kita paham gitu. Kan Jerry dan Gary itu kan malaikat ya sebenarnya. Terus kayak malaikat itu emang kelihatan banget bahwa kayak itu tuh makhluk multidimensional atau kayak dimensi yang berbeda dengan kita, yang kayak fluid banget, bisa berubah jadi ini, bisa berubah jadi itu tuh kayak cara penggambaran yang bagus banget gitu. Karena selama ini di pop culture, film yang terkenal ya, mainstream culture gitu, angel dan itu kan diportray jadi manusia juga gitu loh. Jadi manusia, jadi kayak ya dengan semua keterbatasannya manusia kan gitu. Dan itu menurut gue ya keren lah, film Mimpi Dokter tuh emang out of this world banget ininya gitu. Salah satunya sih penggambaran Jerry dan Gary-nya yang kayak sebenarnya cuma tracing of lines gitu kan, terus kayak fluid banget, dia bisa tiba-tiba jadi bus lah, tiba-tiba jadi burung lah, apalah gitu, dan just like how I imagine fluidnya si Angels gitu loh, gitu kayak bagus banget sih. Cara dia mematerialisasi konsep malaikat itu tuh bagus banget menurut gue. Fresh lah. Ya, gue suka sih ya penggambarannya karena biasanya kan memang penggambaran karakter-karakter kayak malaikat gitu di film-film barat ini kan ngambilnya ya yang seperti kata lo tadi ya, yang itu sebenarnya juga nggak akurat secara ini kan, biblical angel kan. Itu paling itu akurat some type of biblical angel kayak cherub yang emang bayi-bayi yang punya sayap gitu. Tapi kalau kita tahu biblical angel itu aslinya tampilannya kayak gimana kan, banyak yang serem-serem gitu kan, dengan sayap yang banyak gitu gede kan, banget, dan bentuknya mungkin nggak kayak manusia gitu, yang bentuknya kayak ring gede gitu. Ya, gue suka sih desain dari karakter Jerry dan Terry itu ya, gitu, astral itu. Terus aspek teknis kayaknya gue juga nggak akan nambahin banyak ya, karena paling ini gue kan nonton sama Ana yang ini kan, yang background-nya lebih ke arah musik kan daripada gue gitu. Dan ini sih she appreciate suaranya Tina Fey yang ngisi 22 itu, kayak suaranya musical banget sih gitu. Kayak enak aja gitu kan nggak denger suaranya dia, nggak sih? Iya. Itu satu gue pas nonton yang waktu lu poin yang bikin gue suka sama film ini kayak karena gue banyak kenal familiar voices gitu. Tina Fey, Jamie Foxx kan, terus si Jerry, si Richard Ayoade jadi si Jerry, terus yang si Moonwind ternyata Graham Norton. Jadi pas gue nonton, anjing si orang ini ternyata ngisi juga gitu. Tapi yang sama musik juga, gue suka kontras antara musik di New York sama musik di The Great Before. Itu kan kalau yang di New York kan yang skornya yang bikin si yang musisi jazz kan. Jadi jazzy banget. Terus pas di The Great Before itu baru timnya si Trent Reznor sama si Atticus Ross.
Jadi kontras itu gue suka banget sih dari setting di dunia yang di New York yang jazzy sama musik yang di The Great Before yang elektronik dan futuristik, dan ternyata dua-duanya nggak out of place juga, nggak tabrakan juga, ternyata malah pas aja jadinya gitu. Itu sih. Iya, Kalau iya. teknik Gue yang lain nambahin mah dikit udah indah banget. sama karena Fanta masalah New York ya. Gue belum pernah ke New York sih. Cuman dari yang gue baca atau cerita dari orang yang pernah di sana, ya penggambaran New Yorknya itu bagus gitu. Kadang kan di film-film tuh New York tuh kayak rapi, bersih, terus kayak bagus banget gitu ya. Terus pas di sini kan enggak ya, kayak ya clutter juga, crowded juga, kotor-kotor juga, Oh, ada nggak salah tikus kan juga. dia di New Yorknya di Harlem kan ya? Ya. Itu kan emang Which beneran kayak gitu loh. black neighborhood kan di Harlem. Ya, Cuman detailnya gue suka banget sih si dia ya bikin detailnya detail. bagus. Terus selain masalah musik, Fanta, pas yang di Great Before dengan di New York itu tuh ini juga ambient sound-nya itu loh, yang beneran berasa Beda. kayak apa ya, kayak out of this world banget. Terus kayak pas sampai Iya. itu bener-bener kayak wah ribut, kayak wah Di traffic lah apa lah. yang di The Great Before akustiknya lebih bagus. Ya. Terus pas sampai di New York tuh yang bener-bener kayak Udah ribut langsung lah, yang bisingnya gitu. traffic lah, orang ngobrol apa wah. Iya. Bagus ya, ambience-nya dapat banget sih. Chaosnya dapat di Chaos-nya dapat, kotor-kotornya dapat, ada tikus juga, ya gitu-gitu kan kayak ini banget sih. Nggak New York tuh ya nggak bagus juga, malah bau, kotor gitu kan sebenarnya. Ya kayak Jakarta yang bagus mungkin Tamrin Sudirman doang. Iya, karena settingnya mungkin nggak di Manhattan sih, Zan. Iya, nggak Manhattan atau di Central Park ya. Ya, atau Central Park gitu. Oke. Udah sih, Novel emang katanya sampai 7:30 doang ya tadi ya? Iya, Novel udah cabut kayaknya. Dan udah masuk waktu maghrib juga, gimana? Ada yang mau nambahin? Ada lagi nggak? Udah sih harusnya mah. Oke, kalau udah berarti sampai di sini aja ya. Nah, Diskusi kita tentang Soul. Oke. Kenapa Bang? Ada tambahan? Itu jadinya kita jadi yang kita bikin 2 minggu sekali dulu atau minggu depan kita itu lagi. Ini gue stop recording dulu ya berarti ya. Oke. Oh, ini Novel balik nih.